Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pengangkutan pada tumbuhan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Anissa Berliana Putri dari kelas 11 MIPA 2. Sebelum itu, kita akan ketahui terlebih dahulu apa itu pengangkutan tumbuhan. Pengangkutan tumbuhan adalah proses pengambilan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan tanaman yang memiliki sistem transportasi yang diserap oleh akar, lalu dialirkan ke berbagai area tanaman melalui batang. Pada dasarnya, proses pengangkutan air mineral atau zat lainnya dan dari tanah kemudian ke dalam tumbuhan itu melibatkan 3 proses, yaitu osmosis, difusi, transport aktif. Osmosis sendiri adalah perpindahan molekul pelarut melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang paling pekat. Sedangkan difusi adalah berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Dan transport aktif adalah pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil dari dalam sel. Proses pengangkutan air dan garam mineral. Pengangkutan air dan garam mineral tingkat tinggi seperti pada tumbuhan biji yang dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu air dan garam mineral. Dari dalam tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, lalu menembus korteks akar dan masuk ke stele dan kemudian mengalir naik ke pembuluh xilem sampai puncak tumbuhan. Proses pengangkutan air dan garam ada 2 macam, yaitu pengangkutan ekstravaskuler dan pengangkutan intravaskuler. Nah, pengangkutan ekstravaskuler sendiri adalah pengangkutan di luar berkas pembuluh. Pengangkutan ini bergerak dari permukaan akar menuju bagian-bagian yang letaknya lebih dalam dan menuju ke berkas pembuluh. Selanjutnya adalah proses pengangkutan ekstravaskuler adalah masuknya air melalui sel epidermis akar kemudian bergerak lagi di antara sel-sel korteks. Air harus melalui sitoplasma sel-sel endodermis untuk memasuki stele. Cara transformasi dalam pengangkutan air mineral secara ekstravaskuler ada 2, yaitu opoplas dan sitoplas. Opoplas yaitu menyusupnya air tanah secara difusi bebas atau transport pasif melalui semua bagian tidak hidup dan tumbuhan, biasanya melalui dinding sel. Sedangkan sitoplas itu bergeraknya air tanah dan zat terlarut melalui bagian hidup dan sel tumbuhan.
biasanya melalui sitoplasma. Nah, pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler berasal dari kata intra yang berarti dalam dan vaskuler yang berarti pembuluh. Proses pengangkutan intravaskuler atau di dalam pembuluh merupakan pengangkutan melalui berkas pembuluh dari akar menuju bagian tumbuhan. Berikut adalah proses pengangkutan intravaskuler. Proses terjadinya itu yang pertama melalui silem akar. Setelah silem akar, lanjut ke silem batang. Setelah itu diteruskan ke silem tangkai daun dan ke silem tulang daun. Pada tulang daun terdapat ikatan pembuluh air dari silem daun bunga karang melalui mesofil. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori yang mengenai pengangkutan air dan garam mineral. Ada 3 teori, yaitu teori vital, teori Dickson-Joule, dan teori tekanan akar. Kita bahas yang pertama, teori vital. Teori vital berbunyi, perjalanan air dari akar dapat terlaksanakan. Yang pertama adalah teori vital yang berbunyi, perjalanan air dari akar dapat terlaksanakan karena adanya sel-sel hidup. Yang kedua, teori Dickson-Joule yang berbunyi, naiknya air ke atas karena adanya tarikan dari atas dan air selalu bergerak ke daerah kering. Dan yang terakhir adalah teori tekanan akar yang berbunyi, air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi air. Nah, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.